萧家、萧炎。指缝中的光点燃了梦魇，站在天端俯瞰着世界无边无边。 Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Tanaman hijau yang subur menutupi lembah yang sangat besar. Kadang-kadang, pohon maple merah api bisa ditemukan bercampur di dalamnya, membuatnya sangat menenangkan mata. Ada lapangan luas yang dibangun dari batu gunung berwarna merah di tengah lembah. Bagian tengah alun-alun memiliki panggung batu yang tingginya lebih dari 100 kaki. Ada cukup banyak figur manusia saat ini di sekitar alun-alun. Sebagian besar orang mengenakan pakaian merah. Jelas, mereka adalah murid dari lembah api yang terbakar. Ada platform yang agak tinggi yang terletak di sisi lain alun-alun. Tingginya mungkin tidak sebanding dengan panggung menjulang di alun-alun, tapi itu kebetulan bisa mengabaikan seluruh tempat. Pemandangan dari tempat itu sangat bagus. Pada saat ini, cukup banyak orang berdiri di platform ini dengan tangan mereka di belakang punggung. Jika seseorang dengan hati-hati memeriksa mereka, mereka akan melihat bahwa mereka adalah ahli kimia dari aula besar tadi. Suara angin yang kencang muncul di tengah percakapan pribadi yang terjadi di alun-alun. Segera, 4 sosok bergegas dari kejauhan dan dengan lembut mendarat di panggung batu. Angka mereka diturunkan menjadi kepala lembah api terbakar, Tang Zhen, wanita berbaju merah bernama Huo Er, Xiao Yan, dan tetua eksternal dari Menara Pil, Grandmaster Huan. Munculnya Tang Zhen menyebabkan percakapan pribadi di sekitar alun-alun melemah. Semua murid dari tempat lembah api yang terbakar tahu bahwa Tang Zhen akan bergandeng tangan dengan 2 Grandmaster Alkemis untuk memperbaiki pil obat. Tentu saja, mereka tidak berani secara acak membuat suara, takut bahwa mereka akan mengganggu penyempurnaan pil obat. Tang Zhen mendarat. Tatapannya perlahan menyapunya. Setelah itu, dia menoleh dan melihat ke Xiao Yan dan Grandmaster Huan. Dia tersenyum ketika bertanya, "Apakah Anda berdua sudah siap?" Xiao Yan dan Grandmaster Huan mengangguk ketika mereka mendengar pertanyaannya. Pil obat yang ingin saya sempurnakan kali ini disebut pil api Bodhisattva. Ini adalah pil obat kelas 7 tingkat tinggi. Ini adalah bagian dari formula obat. Kalian berdua akan mendapatkan masing-masing. Yang perlu Anda lakukan adalah mengikuti petunjuk pada rumus obat selama perbaikan dan melakukan tugas yang dialokasikan. Tang Zhen melambaikan tangannya dan 2 gulungan terbang ke Xiao Yan dan Grandmaster Huan. Mereka berdua dengan cepat menerima gulungan itu. Setelah itu, mereka segera memasukkan kekuatan spiritual mereka dengan cepat mengingat rumus obat dalam pikiran mereka. Setelah sekitar 10 menit atau lebih, Xiao Yan akhirnya membuka matanya yang tertutup dengan cara yang lambat. Rumus obat yang tercatat dalam gulungan itu tidak lengkap. Hanya ada sebagian darinya. Sepertinya Tang Zhen tidak ingin membiarkan mereka berdua belajar rumus obat lengkap. Namun, Xiao Yan tidak keberatan. Formula obat tingkat 7 sangat langka. Bagaimana mungkin secara acak memberikannya kepada orang lain? Namun, hanya sebagian dari pil obat yang sudah begitu rumit. Saya bertanya-tanya seberapa rumit rumus lengkapnya. Benar-benar layak berada di kelas 7 tingkat tinggi. Meskipun Xiao Yan hanya melihat sebagian dari ramuan obat, dia dapat dengan samar-samar mengatakan kesulitan memperbaiki pil obat ini. Sudahkah Anda berdua selesai membaca? Tang Zhen tersenyum dan bertanya setelah melihat Xiao Yan dan Grandmaster Huan membuka mata mereka. Mereka berdua mengangguk. Sangat mungkin bahwa memurnikan pil obat ini akan membutuhkan waktu yang lama. Karena itu,
Anda berdua harus siap mental. Jangan biarkan kecelakaan terjadi di pertengahan. Ekspresi Tang Zhen sedikit khusyuk ketika dia berbicara. Dia sangat menghargai penyempurnaan pil ini. Jika gagal, itu akan menghasilkan pukulan besar baginya. Xiao Yan dan Grandmaster Huan keduanya adalah orang-orang yang berpengalaman. Mereka jelas menyadari hal ini dan tidak keberatan. Saya yang lama bukanlah seorang alkemis dan tidak memiliki kontrol yang tepat atas kekuatan spiritual saya. Oleh karena itu, saya akan melakukan penyempurnaan dari bahan-bahan obat. Namun, penggabungan bahan obat akan bergantung pada Anda berdua. Tang Zhen menunjuk kedua sisi setelah berbicara. Ada 2 kursi batu di sana. Jika tidak ada masalah, silakan duduk. Xiao Yan dan Grandmaster Huan saling bertukar pandang. Mereka tersenyum dan mengangguk satu sama lain. Setelah itu, tubuh mereka bergerak dan mereka muncul di kursi batu. Setelah itu, keduanya duduk. Kaki Tang Zhen tertekan ke tanah setelah melihat bahwa mereka berdua telah mengambil tempat duduk mereka. Tubuhnya muncul di kursi batu di sisi lain. Dengan melirik wanita berbaju merah di sampingnya, dia memerintahkan dengan suara yang dalam, "Huo Er, jangan biarkan siapapun menyela kami selama masa penyempurnaan pil ini." "Ya, Ayah." Wanita berbaju merah bernama Huo Er menurunkan dagunya sedikit. Matanya yang cantik menyapu dan melirik Xiao Yan. Setelah itu, dia melompat turun dari panggung batu dan mulai mengatur murid-murid dari sekte api terbakar, mengencangkan pertahanan daerah ini. Setelah mengatur semuanya dengan tepat, ekspresi Tang Zhen berangsur-angsur berubah serius. Dia melambaikan lengan bajunya dan orang bisa melihat barang yang sangat besar terbang keluar dari cincin penyimpanannya. Setelah itu mendarat berat di tengah panggung batu. Bobotnya yang berat menyebabkan panggung batu bergetar sedikit. Xiao Yan dan Grandmaster Huan melihat kuali obat setinggi 10 kaki ini. Kuali obat berwarna merah menyala. Ada banyak gambar gunung berapi meletus di dinding kuali obat. Gelombang aura kekerasan akan menerkam ketika meliriknya. Xiao Yan baru saja melihat kuali obat merah menyala ini ketika dia menjadi sadar bahwa kualitas kuali obat ini mungkin tidak lebih buruk daripada kuali 10.000 binatangnya. Kuali gunung berapi. Ini adalah sesuatu di peringkat kuali surgawi. Hal ini tak terduga ada di tangan kepala lembah Tang. Bagaimana itu membuat orang merasa iri? Grandmaster Huan melihat kuali merah api ini. Tatapan iri di matanya sangat padat. Saya hanya menemukannya melalui keberuntungan saat itu. Tang Zhen tersenyum. Setelah itu, dia melambaikan lengan bajunya sekali lagi. Seseorang dapat segera melihat bahan-bahan obat padat yang terus terbang keluar dari cincin penyimpanannya. Setelah itu, mereka berlama-lama di udara di atas panggung batu ini. Dari kelihatannya, setidaknya ada 100 dari mereka. Sebuah aroma obat yang padat menyebar saat bahan-bahan obat ini muncul. Jelas, itu bukan barang biasa. Kebutuhan banyak bahan obat untuk menyempurnakan pil api bodhisattva ini memang sesuai dengan reputasinya sebagai pil obat bermutu tinggi tingkat 7. Ekspresi Tang Zhen menjadi lebih serius setelah bahan-bahan obat ini dipanggil. Dia mengepalkan tangannya dan api berwarna perak melonjak. 9 naga api berenang di sekitarnya, memancarkan kekuatan naga yang mengejutkan. Grandmaster Huan, konsumsi pil obat ini. Ini akan memungkinkan 9 naga petir api merasa sedikit lebih dekat dengan Anda. Dengan demikian, Anda akan dapat bertahan untuk waktu yang lebih lama. Tang Zhen melempar pil berwarna perak ke Grandmaster Huan. Dia segera melirik Xiao Yan dan tersenyum saat dia bertanya, "Teman muda Yan Xiao, kamu tidak membutuhkan benda ini kan?" Xiao Yan mengangguk. Jiwanya dilindungi oleh api hati teratai mengkilap. 9 naga petir api ini mungkin juga adalah api surgawi, tetapi itu tidak dapat melakukan apapun padanya.
Tang Zhen tersenyum ketika dia melihat respon Xiao Yan. Dia menjentikkan jarinya dan api berwarna perak bergegas keluar, segera memasuki kuali gunung meleleh. Dengan suara Ci, itu berubah menjadi api yang ganas. 9 naga api kecil di dalamnya dengan cepat berkembang. Setelah itu, naga membuka dan menutup mulutnya saat mereka berenang di dalam kuali obat, menyemburkan banyak api berwarna perak. Karena semua orang sudah siap, mari mulai. Senyum di wajah Tang Zhen ditarik saat dia dengan serius berbicara sambil melihat api perak yang naik di dalam kuali obat. Kilau mencolok melesat dari kedua mata Tang Zhen saat suaranya terdengar. Kedua tangannya meraih ruang kosong itu. Bahan-bahan obat yang mengambang di udara segera tergesa-gesa. Setelah itu, mereka terus dilemparkan ke dalam kuali obat. Bahan-bahan obat ini baru saja memasuki kuali obat ketika 9 naga api mengeluarkan suara raungan naga yang dalam dan menerkam. Segera, mereka menelannya sekaligus. Api bercahaya di tubuh mereka tiba-tiba menjadi padat. Sementara Tang Zhen mulai memperbaiki bahan-bahan obat, Xiao Yan dan Grandmaster Huan buru-buru memfokuskan pikiran mereka. Kekuatan spiritual mereka melonjak dari antara alis mereka dan dengan cepat memasuki kuali obat di bawah perlindungan api mereka sendiri. Mereka berdua merasakan suhu yang menakutkan di dalam kuali saat kekuatan spiritual mereka memasukinya. Itu masih baik-baik saja untuk Xiao Yan, tetapi ekspresi Grandmaster Huan berubah sedikit. 9 cahaya naga petir api di dalam bahkan lebih kuat daripada selama tes. Namun, beruntung bahwa Tang Zhen telah memberinya pil obat sebelumnya. Kalau tidak, sepertinya dia akan mengalami kesulitan bertahan untuk waktu yang lama. Kalian berdua, bungkusan bahan obat pertama akan menyelesaikan perbaikan. Saya akan meninggalkan masalah menggabungkan mereka ke Anda berdua. Suara Tang Zhen tiba-tiba terdengar di samping telinga mereka beberapa saat setelah kekuatan spiritual mereka memasuki kuali obat. Xiao Yan dan Grandmaster Huan merasakan hati mereka tegang saat mereka mendengar suaranya. Pikiran mereka membalik bagian pertama dari formula obat saat mereka bersiap untuk bertindak. Sekitar 20 menit kemudian, 9 naga api di kuali obat tiba-tiba bergetar. Mulut besar mereka dibuka sebagai klaster setelah sekelompok zat yang mengandung wewangian obat yang sangat padat meludahkan mulutnya. Zat-zat ini adalah kekuatan obat esensi yang ditinggalkan oleh bahan-bahan obat tersebut. Beberapa dalam bentuk pati sementara yang lain dalam bentuk cair atau padat. Pada saat ini, mereka semua tertahan di dalam kuali obat. Lakukan! Kekuatan obat murni ini, yang baru saja menghilangkan kotorannya, baru saja muncul ketika suara serius Tang Zhen segera menyusul. Xiao Yan dan Grandmaster Huan menarik napas dalam-dalam ketika mereka mendengar kata-kata Tang Zhen. Setelah itu, kekuatan spiritual mereka tersapu. Dengan pengetahuan masing-masing dari bahan obat, mereka mulai memisahkan beberapa cairan obat yang termasuk ke dalam rumus obat. Setelah itu, mereka menggunakan kekuatan spiritual mereka untuk membungkusnya. Api masing-masing melonjak keluar dan mulai perlahan-lahan menggabungkan kekuatan obat halus sesuai dengan petunjuk pada rumus obat. Dengan kekuatan spiritual yang menyapu Xiao Yan dan Grandmaster Huan, bahan obat yang tersuspensi dalam kuali obat benar-benar hanyut. Keduanya adalah ahli alkimia veteran dengan pengalaman yang sangat luar biasa. Meskipun ini adalah pertama kalinya mereka bekerja sama, tidak ada kekurangan yang terjadi. Tang Zhen menghela nafas lega ketika melihat kedua orang ini bekerja dengan tepat tanpa membuat kesalahan. Sebuah pikiran segera terlintas di benaknya saat bahan obat lainnya disedot ke dalam kuali obat. Setelah itu, dia memulai penyempurnaan sekali lagi. Pada platform yang jaraknya cukup dekat, ahli alkemis dengan cepat mengalihkan perhatiannya ketika mereka melihat bahwa penyempurnaan pil telah dimulai. Ketika mereka melihat bahwa Xiao Yan dapat dengan mudah mengikuti kecepatan Tang Zhen dan Grandmaster Huan, wajah mereka menjadi tidak alami. Ini terutama berlaku untuk Grandmaster Moh.
ekspresinya adalah yang paling jelek. Sebelumnya, dia bahkan mengatakan bahwa Xiao Yan hanya bisa lulus ujian karena dia mengandalkan pada kekuatan api surgawi. Namun, adegan saat ini adalah seperti tamparan kejam ke wajahnya karena dia jelas mengerti dalam hatinya bahwa bahkan jika dia secara pribadi bergabung dengan penyempurnaan, itu tidak mungkin baginya untuk mengikuti langkah penyempurnaan Tang Xian dan seorang alkemis tingkat 7. Mata cantik Tang Huo'er menatap tanpa berkedip di panggung batu dari sisi alun-alun. Dia hanya menghela napas lega ketika dia melihat bahwa Xiao Yan tidak tampak panik. Dia segera tersenyum dan dengan lembut bergumam, sepertinya penglihatan ayah cukup tepat. Orang ini bukan orang desa yang hanya tahu bagaimana membuat permintaan yang berlebihan. Namun, saya ingin tahu apakah dia akan dapat membantu ayah berhasil menyelesaikan penyempurnaan pil ini. Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe dan share-nya ya, biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiao Yan. Terima kasih.